Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana menggunakan fungsi rekursi dalam bahasa pemrograman C. Fungsi rekursi ini sendiri adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, di mana fungsi rekursi ini akan sangat berguna untuk memecahkan kasus permasalahan tertentu, di mana solusinya dapat diperoleh dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana, dari permasalahan yang serupa, dan solusi dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana tadi diperoleh dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana lagi namun serupa, demikian seterusnya. Untuk implementasi fungsi rekursi ini sendiri, saya akan mengimplementasikan dalam perhitungan faktorial. Kita tahu rumus dari perhitungan faktorial itu sendiri adalah K faktorial sama dengan K dikali K dikurang 1 dikali K dikurang 2 dan seterusnya, di mana K ini adalah bilangan bulat integer dan 0 faktorial sama dengan 1. Contoh, di sini ada faktorial 4. Faktorial 4 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini diperoleh dari 4 dikali K dikurang 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Setelah itu 3 dikurang 1 sama dengan 2, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Setelah itu dikalikan, hasilnya 24. Seperti di sini, 4 kali 3 faktorial, 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, sekarang kita langsung saja buatkan programnya. Pada kesempatan ini saya menggunakan tools itu Visual Studio 2010. Kita langsung saja. Sini langsung saja kita buat project baru dengan cara mengklik File, New, Project. Sini. Di empty project. Kita buat namanya rekursi. Boleh juga dengan nama yang lain. Nama ini boleh diganti dengan nama yang lain. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah project yang telah selesai kita buat. Selanjutnya kita buatkan untuk filenya dengan cara klik kanan di Source, Add, New Item. Di sini kita buat juga namanya, misalnya di sini kita pilih ini. Di sini kita pilih C++ file. Kita buat di sini factorial.c. Ini adalah extend dari bahasa C. Kita harus mengetikkan .c. Ini setelah itu kita klik Add. Nah, setelah selesai kita membuatkan nama filenya, selanjutnya kita akan masuk kepada pembuatan source code-nya. Sini langsung saja kita ketikkan library yang kita butuhkan pada lembar source code ini. Sini kita membutuhkan pertama itu include stdio.h. Ini berfungsi untuk proses input output dalam sebuah program. Dan yang kedua kita membutuhkan library stdlib.h. Ini adalah library untuk fungsi jeda atau fungsi pause. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan prototype untuk fungsi faktorial terlebih dulu. Sini kita buatkan prototipenya dengan parameternya itu adalah K. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembuatan program utama atau fungsi utama program. Ini kita ketikkan integer main void. Nah, setelah itu kita deklarasikan variabel yang kita butuhkan. Sini saya mendeklarasikan variabel m. Ini fungsinya untuk menampung input data yang diinputkan oleh user. Ini dideklarasikan secara privat. Nah, selanjutnya kita masukkan sembarangan, kita minta input data kepada user. Di sini bilang bulat
positif. Ini merupakan perintah untuk minta input ke user. Ini kita input ke user. Nah, selanjutnya ini adalah scanf. Ini berfungsi untuk variabel m di sini berfungsi untuk menampung data yang diinputkan oleh user. Data yang diinputkan user akan ditampung dalam variabel n. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan hasil perhitungan melalui fungsi faktorial tadi. Di sini kita akan menampilkannya. Nah, di sini persen D yang di sini merupakan nilai dari M, nilai data yang diinputkan oleh user. Sedangkan persen D yang di sini merupakan hasil dari faktorial M. Faktorial ini merupakan pemanggilan fungsi faktorial ini nantinya. Nanti kita akan membuat fungsi faktorial ini. Ini sistem pause. Ini adalah fungsi jeda program sehingga ketika waktu program ini di running atau dijalankan kita bisa melihat hasil dari program kita tersebut. Selanjutnya kita ketikkan return 0. Ini pada saat program dijalankan, nanti setelah di close itu program akan mengembalikan nilai 0. Nah, sini kita telah selesai membuatkan fungsi utama programnya. Selanjutnya kita akan langsung membuatkan fungsi rekursifnya untuk faktorial. Sini kita membuatkan nama di sini harus sama dengan nama yang di sini. Faktorial integer k. Sini kita ketikkan faktorial integer k. Dalamnya di mana nilai k ini diperoleh dari nilai yang diinputkan user dalam variabel m. Nah, selanjutnya kita masukkan kepada kondisi. Nah, di sini dalam fungsi faktorial ini, yang pertama nilai k di sini diperoleh atau menerima masukan dari input user yang ditampung dalam variabel m yang ini. Dan kedua, setelah itu dilakukan pengecekan kondisi, di mana jika k-nya itu sama dengan 0, maka kondisi ini akan dijalankan. Nanti perintah ini mengembalikan nilainya sama dengan 1. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka sintak ini akan dijalankan. Nanti akan mengembalikan nilainya k dikali faktorial k dikurang 1. Ini adalah yang disebut dengan fungsi rekursif, di mana di dalam faktorial dia memanggil fungsinya sendiri. Ini sama dengan rumus yang kita pelajari sebelumnya, di mana menghitung faktorial itu sama dengan angka dikali angka dikurang 1. Sekarang kita coba jalankan programnya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil runningnya. Sekarang kita masukkan bilangan bulat positif seperti di sini. Saya masukkan 4. Nah, setelah dilakukan perhitungan rekursif,
4 faktorial itu sama dengan hasilnya 24. Ini diperoleh dari seperti di sini tadi. Sini faktorial 4 dikali faktorial 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti 4 dikali 3, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. 4 kali 3 kali 2, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 24. Seperti ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dahulu saya mohon maaf, kurang kata saya berkata